Ini pertanyaannya dari Pak Muhammad Irfan, bagaimana tips memberikan reward yang bisa berkesan selain bonus uang, Bu? Oke. Ini langsung ya, Pak Irfan ini kayaknya urusan bayar gaji kayaknya nih ya. Jadi dia langsung ke ujungnya gitu ya. Tipsnya Pak Irfan adalah upayakan kita itu memberikan bonus atau reward itu memang karena ini juga pandemi ya, saya nggak menyarankan memang yang dalam bentuk material. Berarti kita membuat dalam bentuk yang immaterial, ya, yang tidak berupa materi. Tipsnya gimana gitu ya? Tergantung. Pak Irfan harus pahami populasi karyawan Pak Irfan itu kaum milenial atau kaum kolonial. Nah, kenapa saya bilang gitu ya? Orang milenial, kalau kolonial ya kayak kita lah barangkali ya. Kolonial itu kan biasanya ada di usia sekitar 40 sampai dengan 50-an lah ya. 40 sampai 50. 40 sampai 50 ya, mungkin ya sekitar mendekati 40 lah gitu ya, mendekati 40 sampai 50. Mostly Pak, itu mereka itu sudah pasti berkeluarga. Ya, sudah punya anak. Oke. Nah, kalau Bapak mau memberikan sistem reward yang tidak material, perhatikan kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Biasanya kalau dia sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak, apa sih yang menjadi prioritasnya orang bekerja tapi sudah berkeluarga? Pasti biasanya keluarga ya. Nah, kalau bicara keluarga, biasanya apa yang menjadi prioritasnya? Kesejahteraan dan keberlangsungan anak istrinya gitu ya, atau keluarganya. Oke. Bapak bisa pilih misalnya memberikan sesuatu yang tidak berbentuk uang, misalnya Bapak memberikan bonus misalnya, atau memberikan reward, ini anaknya diberi subsidi, misalnya dikasih beasiswa sekolah. Nah, itu contoh kalau dia karyawan Bapak adalah yang kaum kolonial tadi. Tapi kalau Bapak kasih beasiswa sekolah, ternyata karyawan Bapak itu kaum milenial. Milenial itu nggak perlu beasiswa. Ya. Kaum milenial itu biasanya mereka lebih senang dilibatkan, keterlibatan mereka dalam organisasi. Misalnya apa? Dia lebih senang itu kalau dapat kesempatan misalnya dia belajar lebih banyak, apa misalnya dia karena milenial itu rasa ingin tahunya lebih tinggi, tapi memang engagement-nya, loyalitasnya rendah. Jadi Bapak nggak perlu tuntut dia kerja lama-lama di situ. Tapi dia senang kalau dilibatkan, misalnya dia dilibatkan dalam program CSR-nya company, gitu ya. Ya karena dia senang, apalagi misalnya dia punya kemampuan media sosial, dia senang tampil, dia senang memberikan kontribusi kepada organisasi. Nah, beri dia kesempatan di situ, misalnya jadi ketua panitia kurban misalnya gitu ya, atau dia menjadi misalnya dia punya bakat membuat fotografi atau apa gitu, dia bikin komunitas sendiri terus jadi ketuanya. Nah jadi ketua nanti dia bisa dapat reward apa, bisa dapat reward, dia dapat kamera atau dapat apa, macam-macam Pak. Jadi bisa Bapak berikan tidak dalam bentuk uang, dengan cara melihat populasi daripada karyawan itu. Nah, ketika dimappingkan populasinya, kita bisa lihat kebutuhan utama dari populasi itu apa. Karena yang pasti, usia tadi yang saya katakan kaum yang sudah berkeluarga, dia butuh lebih kepada stabilitas dan kesejahteraan keluarganya. Maka tembaknya di situ. Ya. Atau kita bisa juga memberikan reward tadi dalam bentuk promosi. Ini cashless jadinya ya kalau promosi ya. Misalnya, setiap dia misalnya mencapai target, daripada kita kasih bonus, tapi kita kasih dia eligibilitas untuk promosi satu step di atasnya. Ya, sehingga dia akan berlomba-lomba mereka ya. Cuman tadi hal Bapak harus sudah siapkan sistemnya. Artinya ketika kita misalnya sudah punya metode reward-nya tadi, misalnya setiap yang pencapaian targetnya di atas 100%, dia akan eligible untuk promosi. Bapak berarti harus sudah siapkan kotaknya untuk promosi, gitu ya. Promosi ini sebenarnya bisa dia horizontal, bisa dia horizontal, bisa vertikal. Jadi memahami konsepnya promosi juga nggak selalu ke atas ya Pak, bisa juga horizontal. Ya tadi caranya horizontal gimana Bu gitu ya. Rotasi dia, mungkin kita bisa melakukan job rotation sehingga dia lebih banyak kesempatan terpapar dengan fungsi lain yang kita sarankan, sehingga nanti dia lebih bisa dipersiapkan kalau dia masuk ke dalam fungsi manajerial yang lebih tinggi, katakan menjadi GM. Ya paling biasanya kalau GM itu kan general ya, general manager. Contoh lah paling gampang, seorang general manager katakan misalnya untuk HRD, kan berarti dia harus menguasai rekrutmen, menguasai payroll, menguasai training, menguasai
menguasai organization development, menguasai industrial relation. Nah, kasih dia kesempatan untuk pindah ke situ, sehingga kita katakan career path-nya, kalau dia sudah kuasain itu semuanya, maka dia akan lebih berpotensi nanti ditunjuk menjadi manajer HRD. Kira-kira begitu mungkin, Pak Irfan. Bu, terima kasih Bu, sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Irfan untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada Pak Daniel. Nah, ini Pak Daniel mau bertanya, tapi prolog pertanyaannya ini agak panjang dan mau ngomong secara langsung. Silakan Pak Daniel. Monggo Pak Daniel.